Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini yang cerah, hari Sabtu 5 Oktober 2024 bertepatan dengan 2 dari Rabiul Tsani 1446 Hijriah. Alhamdulillah, dengan rahmatnya yang Allah berikan kepada kita, Allah memudahkan bagi kita untuk selalu dalam keadaan beribadah kepadanya. Maka setelah kita melaksanakan sholatul fajr, Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i yang wajib hukumnya. Maka pada kesempatan menuntut ilmu syar'i ini, kita masuk kepada kitab yang baru dari kitab Sahih Al-Bukhari. Maka setelah dalam waktu yang lama kita berkecimpung di kitab Tauhid dari kitab Sahih Al-Bukhari, maka sekarang kita masuk kepada Kitabul Ilm. Maka alhamdulillah saudara-saudara kita telah banyak menghafal hadis-hadis yang telah kita lewati dengan sanad, dan setiap hari pun kita memberikan hadis dengan penjelasan ilmu rijal dan sanad. Maka mulai dari sekarang, jika kita melewati rawi-rawi yang telah dulu, akan kita tanyakan. Dan jika tidak bisa menjawab dari ilmu rijal yang kita berikan, kita iqab. Dan insya Allah sebelum pelajaran yang baru, kita akan menanyakan tentang rijal-rijal yang kami berikan di setiap pelajaran. Maka kita belajar Sahih Al-Bukhari bukan hanya dari segi makna ataupun terjemahan ataupun matan dari kitab tersebut, tetapi kita mempunyai ilmu rijal, mempelajari ilmu rijal, dan ilmu rijal ini yang akan bermanfaat bagi kalian di waktu yang akan datang, di mana kalian bisa memeriksa ilmu hadis. Maka kita masuk kepada ucapan Imam Al-Bukhari di awal kitabnya, Ats-Tsalitsah Kitabul Ilm. Kenapa diberikan nomor ketiga? Karena dia adalah kumpulan hadis-hadis yang ketiga setelah kitab Badail Wahyi. Kemudian yang kedua Kitabul Iman, banyak sekali hadis-hadisnya. Kemudian yang ketiga Kitabul Ilm, dan di sini pun akan banyak sekali dari hadis-hadis. Lalu apa makna Kitabul Ilm? Makna kitab barakallahu fikum indal Arab adalah kumpulan. Maka Al-Arab mengatakan takatabatul khailu. Jika mereka melihat ada sekumpulan kuda di lembah, maka mereka akan mengatakan takatabatul khailu. Maka telah berkumpul kuda-kuda. Maka kitab lugatan dari segi lugatil Arabiyah bimakna kumpulan. Dan yang diinginkan di sini Kitabul Ilm adalah kumpulan dari bab-bab yang berisikan Al-Quran dan Sunnah, dari hadis-hadis Sahih Al-Bukhari yang berhubungan dengan pembahasan al-ilmu. Kitabul Ilm maknanya kumpulan dari Al-Quran dan Sunnah, dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari, dan juga pendalilan ayat Al-Quran seperti biasa diterjemah, yang khusus berhubungan dengan ilmu. Dan yang diinginkan ilmu di sini, ilmu apa? Apakah ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial? Maka ilmu yang di sini diinginkan ilmu syar'i yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Sesuai hadis yang datang dari 50 jalan dari dua sahabat, dari Anas dan Abi Sa'id Al-Khudri. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim.
bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh manusia. Maka ini yang diinginkan dengan ilmu. Sehingga tidak akan dibahas nanti di Kitabul Ilm ini berapa jarak kecepatan cahaya antara bumi dengan matahari. Dan tidak akan dibahas juga di dalam kitab ini dari ilmu-ilmu accounting ataupun ilmu akuntansi ataupun desain grafis dan seterusnya. Tetapi pembahasan kita di sini ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu agama yang lainnya. Maka selesai dari makna Kitabul Ilm dan dia nomor 3 dari kumpulan kitab. Kitabut Tauhid. Kumpulan kitab yang keberapa? Di Sahih Al-Bukhari. Kitab yang terakhir. Maka selesai kita dari Kitabut Tauhid, kitab yang ditulis Imam Al-Bukhari di Sahihnya, kitab yang terakhir. Kemudian sekarang kita balik ke atas dari Kitabul Ilm, kitab yang ketiga. Kita masuk kepada bab yang pertama, babu fadlil ilmi. Biqaulillahi ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Maka di dalam bab yang pertama ini penulis Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail Al-Bardijbah Al-Ju'fi Al-Bukhari mengatakan babu fadlil ilmi. Apa i'rab babu di sini? Kenapa marfu? Dan fadlil ilmi di sini mudhaf ilaih. Fadli. Maka i'rabnya di sini babu adalah khobar dari mubtada mahdhuf, takdirnya hada babu fadlil ilmi. Maka makna dari fadlul ilmi keutamaan ilmu asy'ari. Maka makna fadl adalah kemuliaan, keutamaan, didun naqis. Lawan dari keutamaan adalah kekurangan. Maka makna fadlul ilmi adalah keutamaan ilmu syar'i. Karena ilmu yang diinginkan tadi ilmu syar'i. Kemudian penulis beristidlal keutamaan ilmu syar'i tidak menyebutkan dari hadis, tapi menyebutkan dari Al-Quran. Maka ayat yang pertama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mana mikrofon? Dan indak. Madam Abu huna. Yasma. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ma'i'rab yarfa'u. Yarfa'illah. Yarfa'i. Filun madi mudhari amr. Indak. Taib ke filun mudhari majzum. Yarfa'illah. Antum hafidtum matan al-ajrumiyah. Yarfa'i di sini fi'lun mudhari'. La syakka wa la raiba ala wazn yaf'alu. Walakin limada majrur. Kenapa dia kasroh? Maka dia asalnya bukan kasroh. Asalnya di sini dia adalah majzum. Kenapa majzum? Karena ayat yang sebelumnya. Wa idza qilang suzu fang suzu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka setelah datang amr, maka dia masuk kepada jazm. Wa idza qilang suzu fang suzu yarfa'i. Maka asalnya yarfa, tidak marfu yarfa'u tetapi majzum, asalnya yarfa, sakin. Walakin ungdur yarfa'illah iltaqa baina sakinain ma'alaf dil jalalah Allah. Maka lafzul jalalah Allah ada dua sukun Allah. Maka kalau yarfa yang majzum tadi dalam keadaan sukun,
Berarti 3 sukun bertemu. Maka bagaimana akan dibaca? Yarfa'ullah. Paham tum? Maka seperti ini lazim diberikan cara. Maka kita katakan ahlul lughah asalnya menjazmkan, maka dia i'rabnya dalam keadaan majzum. Yarfa filun mudhari majzum. Walakin majrurun dikarenakan iltaqa bainas sakinin. Maka tidak merubah makna dan seterusnya. Karena susah untuk dibaca. Yarfa'allah. Iya, yarfa'allah. Maka yarfa'illah. Dibaca seperti itu dengan majrur. Maka makna dari ayat ini, poin pendalilannya keutamaan orang-orang yang berilmu. Yarfa'illah. Allah mengangkat alladzina amanu minkum, orang-orang yang berilmu dari kalian wahai orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat. Maka Allah mengangkat kalian orang-orang yang beriman dan dari kalian orang-orang yang diberikan ilmu. Darajat, lebih tinggi mulianya dari hanya sekedar orang-orang yang beriman. Maka gambarannya kita semua beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Dan melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib dan puasa Ramadan dan semua arkanul Islam dan semua arkanul iman. Maka kita semuanya beriman. Derajatnya 1 misalnya. Namun di sana ada yang beriman dan menuntut ilmu. Maka orang ini beriman kepada Allah dan belajar menuntut ilmu. Maka mengetahui dari ilmu Al-Quran, mengetahui dari ilmu hadis, mengetahui dari ilmu akidah, mengetahui dari ilmu fikih, bahkan ilmu alat seperti lugatil arabiyah dan ilmu alat seperti ilmu hadis termasuk ilmu alat dan ilmu usulil fikih dari ilmu alat. Maka mempelajari para penuntut ilmu dari mukminin tadi, ilmu-ilmu yang agung tadi, maka Allah mengangkat dari orang-orang yang mukmin yang 1 derajat tadi, menonjollah mereka yang para menuntut ilmu dari orang-orang yang beriman tadi di atas derajat orang-orang yang beriman saja. Maka di sini secara prakteknya, jika dalam suatu kampung semuanya beriman, alhamdulillah, sholat 5 waktu, berpuasa bersama, dan seterusnya. Namun dari mereka ada orang yang alim, yang mengajari kepada kebaikan. Orang alim ini di sisi Allah lebih baik daripada orang-orang yang beriman semuanya. Itu gambarannya. Atau ada santri di kampung tersebut yang meskipun baru belajar dan belum selesai, maka santri tersebut lebih baik daripada orang-orang yang beriman dari keumuman ayat tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari orang-orang yang Islam saja, dia beriman. Dan dari orang-orang yang beriman, Allah memberikan derajat juga lebih tinggi mereka orang-orang yang mempunyai ilmu. Ini pendalilan Al-Imam Al-Bukhari dari bab yang pertama ini beristidlal dengan Al-Quran. Maka apa keutamaan kita sebagai para penuntut ilmu? Kita di atas dari derajat orang-orang yang beriman saja tanpa menuntut ilmu. Itu maknanya. Maka maksudnya di sini lihat keutamaan yang Allah berikan. Bukan dikarenakan dilihat dari harta, kekayaan. Yang mana kebanyakan orang-orang awam, mereka melihat bahwa seseorang dinaikkan status sosialnya menjadi orang yang penting, menjadi di suatu desa itu orang yang dihormati, kebanyakan dari harta. Ataupun jabatan, dia mempunyai jabatan. Jabatan di partai, ataupun jabatan di pemerintahan, ataupun menjadi pemda.
menjadi misalnya paling sedikit Pak Lurah ataupun Pak Camat misalnya. Maka orang-orang yang awam seperti itu, yang dijadikan rujukan dalam status sosial mereka menjadi orang-orang yang di atas. Maka Pak Jenderal yang jabatannya misalnya menjadi kepala provinsi seperti Pak Gubernur, maka dijadikan status sosialnya di atas. Namun indallah, di sisi Allah, itu yang namanya gubernur, itu yang namanya jenderal, itu semuanya di bawah dari orang-orang yang berilmu. Jika ada orang-orang yang berilmu. Maka Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu itu di atas dari orang-orang yang beriman. Maka di sini poin pendalilan dari Imam Al-Bukhari di dalam ayat ini. Dan disebutkan oleh para ulama di antaranya tafsir Ibnu Abbas bahwa makna yarfa'illah di dunia wa fil akhirah. Allah mengangkat derajat ini bukan hanya di dunia. Di mana di dunia ahlul ilm dimuliakan, disanjung oleh seluruh manusia dari Allah Jalla wa'ala. Kecuali mereka orang-orang yang ada penyakit di hatinya, membenci dari para ulama misalnya. Maka itu perkara yang lain. Namun dari ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan ditambah ilmu yang ada padanya di atas dari derajat manusia yang beriman lainnya. Dan ayat yang kedua, wa qul rabbi zidni ilman. Maka di sini mana poin pendalilannya? Poin pendalilannya dari keutamaan ilmu diperintahkan oleh Allah secara umum, baik kepada Nabi Muhammad ataupun kepada umatnya. Wa qul, katakanlah, rabbi zidni ilman. Wahai Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat. Maka di sini menjadi pendalilan keutamaan dari ilmu yang beristidlal padanya Imam Al-Bukhari bahwa tidak diperintah kepada para nabi dan para manusia semuanya secara umum, dari ayat ini bersifat umum, meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Maka tidak diperintah di dalam ayat ini keutamaan kecuali meminta tambahan ilmu. Jika seandainya harta menjadi rujukan keutamaan seorang muslim, maka akan diperintahkan untuk Rabbi zidni apa? Malan. Wahai Allah, tambahkan aku harta. Atau jika yang dijadikan rujukan adalah tahta. Wahai Allah, tambahkanlah aku kedudukanku. Dari demikian menjadi demikian. Dari jabatan demikian kepada jabatan demikian. Kalau itu yang diinginkan dari jabatan adalah perkara yang paling mulia di sisi Allah. Ataupun popularitas. Maka meminta kepada Allah, wahai Allah, tambahkanlah aku lebih viral, lebih populer. Para pengikutku banyak. Dan seterusnya. Maka kepopularitas dan kejayaan dari tahta dan kekayaan dari harta itu bukan tujuan tendensi di dunia ini dan bukan juga dilihat oleh Allah dari keutamaan seseorang. Karena di Al-Quran disebutkan inna akramakum indallahi mada atqakum. Maka tidaklah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Semakin tebal imannya, semakin banyak ilmunya, maka di sisi Allah lebih baik. Maka poin pendalilannya di sini di kitab ilmu, wa qul rabbi zidni ilman, maka katakanlah wahai Allah, katakanlah wahai para nabi dan seluruh manusia, rabbi zidni ilman, tambahkan kepadaku ilmu. Maka ini bersifat umum untuk
kita semua kaum muslimin bahwa keutamaan yang paling mulia dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ilmu syar'i. Maka meminta ditambahkan ilmu syar'i itu adalah keutamaan. Maka oleh sebab itu kita selalu berdoa di saat khutbah Jumat kita dan sujud-sujud kita. Allahumma zidni ilman, Allahumma faqihna fid din. Wahai Allah, berikanlah tambahan ilmu dan jadikanlah kita ini orang yang faqih kepada agama Islam. Karena kefakihan kepada agama Islam menunjukkan orang ini dicintai oleh Allah. Dan orang ini mendapatkan kemuliaan dari Allah. Maka ini dari dua ayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Ilm. Yang mana keutamaannya telah kami sebut. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang kedua. Selesai dari bab yang pertama. Babu man su'ila ilman wa huwa mustagilun fi hadithihi. Fa'atamal haditha summa ajabas sa'ila. Bab yang kedua ini mulai masuk kepada hadis. Di mana di bab yang pertama Al-Imam Al-Bukhari tidak beristidlal dengan hadis. Maka di bab yang kedua ini maknanya barang siapa yang ditanya tentang ilmu, misalnya seorang mufti atau seorang ustadz atau seorang syekh, ditanya tentang ilmu bagi yang bertanya datang kepadanya. Kemudian kebetulan dia sedang mengajar. Kemudian kebetulan dia sedang memberikan hadis. Kemudian dia sedang ceramah atau dia sedang berkhutbah. Maka di sini di dalam hadis ini maknanya dia selesaikan dulu. Maka setelah dia menyelesaikan barulah menjawab soal yang diinginkan. Qais, sajal min awal. Ana nasid mas sajal. Maka di sini di bab yang kedua ini beristidlal Imam Al-Bukhari dengan hadis tentang bagaimana orang yang bertanya dan mendapati mufti ataupun ustadz ataupun syekh ataupun guru yang dia tanya itu dalam keadaan sibuk ceramah, sibuk mengajar. Kemudian dia bertanya, maka tidak dijawab dan dijawab setelah selesai memberikan fatwa ataupun selesai memberikan petuah, ujangan, nasihat, ceramah dan seterusnya. Kemudian beristidlal Imam Al-Bukhari dengan hadis dan hadis ini akan dihafal dan juga rijal-rijal yang ada. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di hadis nomor 1. Nomor 1 di kitab Al-Ilm. Haddatsana Muhammad bin Sinan qala haddatsana Fulayh wa haddatsani Ibrahim ibnul Mundir qala haddatsana Muhammad ibnu Fulayh qala haddatsana Abi qala haddatsani Hilal ibnu Ali an Atha ibni Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah famada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuhadditsu faqala ba'dul qaumi sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadithahu qala aina arahu sa'ilu anista'ah
Qala ha ana ya Rasulullah. Qala fa idza duyi'atil amanah fangtadiris sa'ah. Qala kaifa idha'atuha? Qala idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiris sa'ah. Selesai dari hadis yang pertama, maka kita masuk kepada ilmu sanad. Haddatsana Muhammad bin Sinan. Perhatian yang tasmi haddatsana, bukan pakai sin, hadatsana. Haddatsana. Yang kedua tasdid pada dal. Haddatsana, tidak tasmi hadatsana. Ada tasdid dal. Haddatsana, dari haddatsa, maknanya berbicara kepadaku. Guruku Muhammad ibn Sinan. Maka Muhammad ibn Sinan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dengan haddatsana, maknanya Imam Al-Bukhari mendengar dari Muhammad ibn Sinan. Dan Muhammad ibn Sinan dia Al-Bahili. Qabilahnya Al-Bahili berarti nisbah kepada apa? Al-Basri. Dari Basrah berarti dari Irak. Dan dia min kibar al-ashirah. Termasuk dari gurunya Imam Al-Bukhari yang ma'ruf dan gitu. Dan tabaqah yang ke-10 seperti Imam Ahmad, Yahya ibnu Ma'in, dan yang lainnya dari guru-guru Imam Al-Bukhari yang ma'ruf, Abul Yaman, Al-Hakam ibnu Nafi', dan juga Musaddad ibnu Musarhad, ibnu Musarbal, ibnu Mustawrad, dan yang lainnya. Adapun kedudukan dari Muhammad ibnu Sinan, gurunya ini, maka silahkan kita menghukumi sebelum kita sebutkan, sengaja kita tidak menjelaskannya. Maka lihat bagaimana para ulama memberikan ucapan al-jarh wa ta'dil. Berkata Maslamah ibnul Qasim, thiqah. Berkata Yahya ibnu Ma'in, thiqah. Berkata Ad-Daruqutni, thiqatun hujjah. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, saduq. Dari ucapan-ucapan para ulama di sini, ada yang meninggikan dia dari derajat di atas derajat thiqah. Seperti Ad-Daruqutni, thiqatun hujjah. Berarti ini derajat imam. Dan ada Abu Hatim Ar-Razi yang mutasyaddid mengatakan saduq, pas-pasan. Dan ada yang memberikan ucapan thiqah seperti Maslamah ibnul Qasim dan Yahya ibnu Ma'in. Maka wallahu a'lam, dari ucapan ini mana yang rajih, silahkan bagaimana. Yang jelas dia antara di atas derajat thiqah ataupun thiqah. Adapun yang menurunkan kepada saduq, maka tidak kita ambil karena itu mutasyaddid. Maka wallahu a'lam, Muhammad ibnu Sinan, Al-Hafidh Ibnu Hajar memilih dengan di atas derajat thiqah, di mana dia ditakrib mengatakan thiqatun sabtun. Untuk ikhwah kalau mempunyai kitab takrib, membeli lebih bagus. Dan semua sanad yang kita pelajari dibuka. Dulu kita di tempat kami Syekh Mukbil, semua pelajaran-pelajaran ilmu rijal dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya membuka kitab takrib. Karena semua rawi-rawi di Sahih Al-Bukhari ada di takrib. Paling sedikit kita mengenalnya sebelum membaca. Dan apalagi saya menjelaskan seperti tadi gamblang. Dia dari mana? Al-Bahili. Al-Bahili dari Basrah. Dan dia hidup di zaman siapa? Al-Ashirah. Gurunya Imam Al-Bukhari. Seperti Imam Ahmad dan yang lainnya tadi kami sebutkan. Lalu derajatnya bisa kita katakan thiqah seperti ucapan Ibnu Ma'in dan mutasyaddid juga Ibnu Ma'in, namun thiqah. Dan Maslamah Ibnul Qasim juga mengatakan thiqah. Dan Ad-Daruqutni di atas derajat thiqah, thiqatun hujjah. Yang jelas rawi ini thiqah ataupun di atas derajat thiqah, maka itu pilihan kita. Adapun saduq, maka tidak pantas rawi ini menjadi saduq. Menjadi hasanul hadis, tidak. Kemudian berkata Imam
Al-Bukhari haddatsana dari gurunya Muhammad ibnu Sinan meriwayatkan kepada Fulaih. Dan Fulaih di sini dengan tasgir Fulaih. Maka dia Fulaih ibnu Sulaiman. Dan Fulaih ibnu Sulaiman yang mana dia dinisbatkan kepada Al-Madani, Al-Adawi. Seperti Umar ibn Khattab. Dan Fulaih ibn Sulaiman dia di tabaqah yang ketujuh. Dan tabaqah yang ketujuh as-sabi'ah dari kibar itba at-tabi'in. Maka dia hidup di zaman Imam Malik ibnu Anas, Syu'bah ibnu Al-Hajjaj, Ma'mar ibnu Rashid Al-Azdi, dan juga Al-Auza'i, dan Sufyan Ats-Tsauri. Semuanya itba at-tabi'in. Ilmi jarhi wa ta'dil, maka bagaimana keadaan, maka orang ini disebutkan oleh para ulama, silahkan nanti dihukumi di akhir. Kita kedepankan ucapan para ulama. Maka berkata Ad-Daruqutni tentang rawi ini, yakhtalifuna fihi wa laysa bihi bas. Maka para ulama telah terjadi khilaf pada Fulaih ibnu Sulaiman, dan pandangan Ad-Daruqutni dia pas-pasan, laisa bihi bas, maknanya saduq. Dan Ibnu Adi mengatakan li Fulaih ahadits shalihah yarwi anis suyuh min ahlil Madinah ahaditsu mustaqimah wa gharaib. Wa qad i'tamadahu al-Bukhari fi sahihihi rawa anhu al-katsir wa huwa indi la ba'sa bihi. Maka Ibnu Adi pun mengatakan dia pas-pasan. Dan apa ucapan Abu Hatim yang mutasyaddid? Sa'altu Abi, ataupun berkata laisa bil qawi. Inilah alamat dari orang-orang yang mutasyaddid. Para ulama mengatakan la ba'sa bihi seperti Ibnu Adi dan Ad-Daruqutni. Wallahu a'lam. Lebih mendekati kepada kebenaran. Kemudian kembali kepada sanad. Disebutkan ha. Apa makna ha? Makna ha adalah tahwilus sanad. Berarti Imam Al-Bukhari akan menyebutkan gurunya lagi yang baru. Bukan seterus, bukan sanad setelah Fulaih ibnu Sulaiman. Gurunya Fulaih ibnu Sulaiman setelah itu disebutkan, tidak. Kembali kepada gurunya yang di tabaqah ke-10. Maka kembali kepada sanad. Wa haddatsani Ibrahim ibnul Mundir. Qala haddatsana Muhammad ibn Fulaih. Qala haddatsani Abi. Siapa Abi di sini? Tadi Fulaih ibnu Sulaiman. Baru bertemu lagi dengan sanad yang pertama. Maka sekarang Imam Al-Bukhari menyebutkan dua guru. Di sanad yang pertama satu guru, Muhammad ibnu Sinan ke Fulaih langsung. Tapi di sanad yang kedua dari Ibrahim ibnul Mundir dari Muhammad ibnu Fulaih baru masuk kepada Fulaih. Maka di sini di sanad yang kedua masuk kepada Fulaih, Imam Al-Bukhari menyebutkan dua rawi. Maka rawi di sini Ibrahim ibnul Mundir, maka dia rawi yang sikoh. Dan dia berada di tabaqah yang ke-10. Kembali lagi. Ibrahim ibnul Mundir, gurunya Imam Al-Bukhari, di tabaqah ke-10. Berarti dia sejajar dengan Muhammad ibnu Sinan.
Maka di sini kembali kepada Ibrahim Ibnul Mundir, fi tabaqah al-ashirah, seperti guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Famahaluh, disebutkan bahwa dia rawi yang sikoh, disikohkan oleh Yahya Ibnu Ma'in. Dan Imam An-Nasai mengatakan laisa bihi ba's. Dan berkata Saleh Ibnu Muhammad Saduq. Maka inilah keadaan gurunya Imam Al-Bukhari antara sikoh dengan saduq. Maka jika dia misalnya saduq, maka telah terangkat sanad ini dengan rawi yang sikoh tadi dari gurunya. Siapa? Muhammad Ibnu Sinan yang sikoh. Atau bisa Ibnu Sulaiman. Maka bagaimana kedudukan anaknya di sini? Anaknya Fulayh. Maka di sini disebutkan oleh para ulama berkata ada Rukutni, dia adalah thiqah. Dan berkata Yahya Ibnu Ma'in laisa bithiqah. Dan berkata Abu Hatim laisa bidakal qawi ma bihi ba's. Maka lafaz ini menunjukkan dia dhaif yang ringan. Maka dari kumpulan para ulama ini, wallahu a'lam, derajat dia adalah rawi yang saduq, hasanul hadis, karena telah disikohkan oleh sebagian, ada Rukutni dan yang lainnya. Maka dia rawi yang saduq, dan ini yang diucapkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam At-Taqrib. Maka sebutkan saduqun yahim. Dia asalnya saduq namun mempunyai kewahiman. Maka kita katakan di sini wallahu a'lam antara saduq dengan dhaif. Jika berkesendirian maka tidak diambil. Maka di sini lihat bagaimana Imam Al-Bukhari menyebutkan di sanad yang pertama lebih kuat tanpa melalui anaknya Fulayh. Adapun anaknya Fulayh di sini wallahu a'lam jika berkesendirian bisa dhaif. Namun di sini telah diikuti oleh sanad dari Muhammad Ibnu Sinan dari bapaknya. Dan meriwayatkan Muhammad dari bapaknya Fulayh Ibnu Sulaiman, dan tadi telah kita sebutkan Fulayh Ibnu Sulaiman sebagian ulama mensikohkan dan sebagian ulama mensodukkan. Tidak ada yang mengatakan dhaif. Maka inilah madarus sanad. Dari sini mulai, dari Fulayh Ibnu Sulaiman ke atas. Maka berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, setelah itu selesai dari haddatsani abi. Siapa abi tadi? Fulayh Ibnu Sulaiman. Bertemulah dua sanad kepada Fulayh Ibnu Sulaiman. Qala haddatsani Hilal Ibnu Ali an Atha Ibnu Yasar an Abi Hurairah. Ini dia madarus sanad. Maka yang sebelumnya tadi tidak perlu kita periksa dengan teliti. Cukup dimulai dari Hilal Ibnu Ali. Kenapa? Karena jika ada yang dhaif seperti tadi Muhammad Ibnu Fulayh, bisa terangkat dengan riwayat yang pertama, Muhammad Ibnu Sinan haddatsani Fulayh. Maka di sini madarul hadis, madarus sanad kepada Hilal Ibnu Ali an Atha Ibnu Yasar. Maka adapun Hilal Ibnu Ali barakallahu fikum, maka dia Hilal Ibnu Ali yang mana dia dalam keadaan hidup di tabaqah yang kelima. Dan tabaqah yang kelima masuk kepada kelompok tabi'in kecil.
Maka selesai dari itba'ut tabi'in tadi Fulayh di tabaqah yang ketujuh, itba'ut tabi'in, maka sekarang mulai naik kepada tabi'i. Dan tabaqah yang kelima, di sini ada padanya siapa? Sulaiman ibnu Mihran al-A'mas. Maka al-A'mas, imam ini hidup di tabaqah seperti Hilal ibnu Ali. Maka dia rawi yang sikoh. Disikohkan oleh Ad-Daruqutni dan Maslamah ibnu Qasim dan Yahya ibnu Sa'id al-Qattan telah mensikohkannya. Adapun Abu Hatim mengatakan syekhun yuktabu hadithuhu. Maka ini jadi pendalilan tentang mutasyadidnya dia. Dikatakan syekh yuktabu hadithuhu. Dia itu orang yang biasa syekh, ditulis hadisnya. Padahal dia rawi yang sikoh. Dan begitu pun An-Nasa'i dari mutasyadidnya mengatakan laisa bihi ba's. Maka wallahu a'lam rawi ini Hilal adalah rawi yang sikoh. Hilal ibnu Ali ibnu Usamah al-Madani. Maka mulai dari Fulayh dan Hilal sanadnya dari orang-orang Madinah. Kemudian meriwayatkan dari Atha ibnu Yasar dan dia juga al-Hilali dan juga ahli Madinah. Maka mulai dari Fulayh kepada Hilal dan kepada Atha ibnu Yasar semuanya ahli Madinah. Dan dia adalah rawi yang sikoh. Fi ayyi tabaqah fi takrib madkur. Tabaqah yang kedua. Idan minat tabi'i kabir. Dan meriwayatkan dari Abi Hurairah dan Abu Hurairah al-Madani. Meskipun dia al-Yamani dari Ad-Daus, namun dia datang kepada Nabi dan duduk bersama Nabi mulai dari 3 tahun terakhir. Dia duduk bersama Nabi. Hanya 3 tahun tetapi kasratul mulazamah, mempunyai hadis yang paling banyak dari para sahabat yang lainnya. Semangat menuntut ilmu. Dan Abi Hurairah akhirnya yang miskin dan papa, tidak mempunyai apa-apa. Kemudian karena ayat tadi yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat, Allah jadikan dia kaya raya jaya raya. Maka di saat di kepemimpinan Muawiyah ibnu Abi Sufyan, di khalifah yang kelima, diangkatlah dia menjadi Amir Madinah, menjadi gubernur Madinah. Dari Yaman datang menuntut ilmu, miskin dan papa. Maka Allah angkat derajatnya menjadi gubernur. Maka ini sesuai ayat tadi. Yarfa'illahu ladina aman minkum waladina utul ilma darajat. Abu Hurairah diangkat derajatnya dari orang-orang yang beriman, dari para sahabat yang lainnya. Karena ilmu. Maka ilmu yang membedakan manusia menjadi berderajat. Maka kenikmatan yang besar yang Allah memberikan kepada kita ilmu. Dan terus menuntut ilmu. Jika seandainya dunia menjadi rujukan kekayaan, harta, tahta, maka Allah tidak akan mengangkat di dalam ayat ini yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Maka kalau Allah menginginkan harta akan disebutkan utu al-mala. Allah akan mengatakan utul mala. Dan Allah mengangkat derajat dari orang yang beriman itu orang-orang kayanya. Atau orang-orang yang bertahta. Dari gubernurnya, dari presidennya, dari raja-rajanya. Bukan.
Maka berkata Abi Hurairah, berarti dia Madani. Maka sanad ini musalsal bil madaniin, berurutan rawi-rawi dari ahli Madinah, mulai dari Fulaih ibnu kepada Hilal ibnu Ali, kepada Atta ibnu Yasar, kepada Abi Hurairah, semuanya ahli Madinah. Dinamakan musalsal bil madaniin. Maka kita masuk sekarang kepada al-matan. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qauma. Di saat Nabi mengajar di majelis. Maka ini menjadi pendalilan tentang bagaimana para sahabat dulu menuntut ilmu dengan Nabi. Di majelis seperti kita sekarang hilaqu dzikr. Maka Nabi mengajarkan hadis-hadis. Nabi mengajarkan agama Islam kepada para sahabatnya. Kemudian datang Al-A'rabi. Ja'ahu Al-A'rabi. Kalimat Al-A'rabi dimutlakkan kepada, kalau sekarang diterjemahkan, orang Badu. Kalau di Jawa Barat ada daerah di sana orang Badui, Badu pedalaman. Maka mereka ingin menjauhkan dari kehidupan yang ada. Rumah mereka dari kayu, dan mereka tidak menerima modernisasi. Listrik tidak mau masuk. Waktu SMA kita study tour, mereka mempunyai daerah namanya Kampung Naga. Sekitar 40 rumah, berpakaian hitam-hitam, orang Baduy asli. Dan mereka berjalan tidak menggunakan sandal. Namun mereka tidak keluar dari pemerintahan, tetap berdaulat. Alhamdulillah. Namun mereka seperti tidak ingin maju. Cukup dengan apa yang ada, bercocok tanam dan seterusnya. Ini Badu yang ada di kita. Dan yang diinginkan dengan Al-A'rabi sama. Badu yang ada di zaman Nabi. Yang mana mereka dimutlakkan kepada nomaden yang hidup di padang pasir beserta hewan-hewannya, unta, sapi, kambing, dan membawa keluarganya nomaden mencari jejak-jejak hujan. Kalau di Indonesia mudah mencari jejak hujan, nggak usah pindah-pindah. Duduk saja dekat sungai. Tapi kalau di Arab tidak ada sungai. Semua padang pasir. Hujan terhitung dengan jari. 5 kali, 6 kali. Nah, di situ nanti akan ada genangan air hujan. Disitulah mereka akan bernaung. Oase-oase dan seterusnya. Jika sudah kening oase itu, akan berpindah kepada oase yang lain. Bukan danau, bukan sungai, tetapi oase. Sisa dari air, hujan, dan seterusnya. Dan sifat mereka, A'rabi, orang Badu, yang hidup di zaman Nabi ini, disifati dengan keras dan jafa. Jafa itu beku dan tidak bersosialis dengan manusia. Sesuai dengan hadis yang datang, hadis ini sahih li ghairihi, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, disebutkan man bada jafa. Barang siapa yang menjadi orang Badu atau hidup dengan hewan ternaknya, tidak bergabung dengan manusia, jafa, dia akan kaku. Maka maaf di sini, kalau kami tadi sebutkan orang Badu di Jawa Barat, maka di Sumatera katanya ada yang Badu juga dinamakan orang Kubu. Iya, orang Kubu di Jambi dan di Sumatera Barat ada nggak orang Kubu? Ada. Hah? Ada. Maka orang Kubu ini, dulu saya tidak tahu, cuman pernah suatu hari ditunjuk waktu kebetulan di pasar, pengen tahu orang Kubu itu. Jadi dia pakai motor sama, namun motornya bukan NMAX apalagi X-Max. Motornya protolan, seperti ke kebun. Dan itu juga sudah beruntung, kebanyakan mereka berjalan. Cuman yang kebetulan kami lihat, mereka pakai motor, dan ada yang perempuan membawa anak, dan seterusnya. Memang tampangnya lain. Alhasil, orang-orang Badu disifatkan dengan man bada jafa.
Bahwa mereka karena tidak bersosialis dengan manusia maka kaku. Dan begitu pun yang hidup di zaman Nabi. Dan di sini disifatkan Al-A'rabi, dia kaku datang kepada Nabi. Maksudnya bagaimana kakunya? Banyak. Seperti hadis Anas, seorang badu datang ke masjid, kencing di masjid. Seperti itu. Dan orang badu bertanya kepada Nabi, mencegat Nabi waktu berjalan sampai memegang untanya. Seperti menghentikan Nabi dengan cara yang kasar. Dan ada juga di hadis bertanya kepada Nabi sambil memegang kerah baju Nabi. Seperti mengajak kelahi. Ya seperti itulah keadaan orang Badu. Dan di sini pun Nabi sedang ceramah. Nabi sedang memberikan fatwa. Nabi sedang mengajar. Tetapi datang orang Badu langsung nanya, "Ya Muhammad, mata sa'ah." Wahai Muhammad, kapan waktu kiamat itu datang? Dan dia sedang mengajar. Maka ini pun pendalilan bagaimana Badu dari sifat yang jumud. Mbok iya nanti. Setelah selesai baru nanya. Kan Nabi juga sibuk memberikan hadis. Nabi juga sibuk memberikan petuah. Ini poin pendalilannya. Faqala mata sa'ah. Datang Badu mengatakan, "Ya Muhammad, kapan hari kiamat?" Dan pertanyaannya juga pertanyaan berhubungan dengan ilmu ghaib. Kapan hari kiamat? Maka di sini disebutkan famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu. Apa makna madha di sini? Jangan maknanya lampau. Madha bermakna seperti fi'lun madhi, lampau, bukan. Di sini makna madha adalah istamarra. Maka terus Nabi berceramah, memberikan ilmu tidak peduli dengannya. Itu maknanya. Karena tadi tidak ada adab dan Nabi sedang berbicara. Ini semuanya bicaranya Nabi bisa jadi wahyu. Al-Quran turun ataupun ucapan Nabi semuanya wahyu. Di mana Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Maka tidak ada yang keluar dari mulut Nabi kecuali dari wahyu. Maka datang orang Badu menginginkan untuk memotong dan mengatakan pertanyaan yang juga tidak Nabi ketahui. Mata sa'ah, kapan kiamat itu jadi? Kapan kiamat itu tiba? Maka famadha maknanya istamarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu. Nabi tidak peduli. Terus memberikan hadis kepada para sahabatnya, mungkin ayat turun dan sebagainya. Faqala ba'dul qaum, sampai ada dinukilkan oleh Abu Hurairah apa yang dikatakan oleh manusia pada saat itu, di saat datang Badu ini. Maka kata Abu Hurairah, dohirnya ucapan Abu Hurairah, dikatakan, faqala ba'dul qaum, berkata sebagian manusia, sami amaqala. Nabi mendengar tapi membiarkannya. Fakariha maqala, atau Nabi mendengar tetapi Nabi membenci apa yang dia tanyakan tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Mana tahu Nabi. Wa qala ba'duhum bal lam yasma', atau mungkin Nabi tidak mendengarnya karena dia sibuk memberikan petuah, wejangan, nasihat, ceramah. Hatta idza qada haditsahu. Ma makna qada di sini? Jangan dipikir qada itu adalah menghukumi seperti qadi yang menghukumi, tetapi qada bermakna intaha minhu. Maka di saat selesai Nabi dari ceramahnya, dari memberikan ilmu, faqada haditsahu, idza qada haditsahu, jika telah Nabi selesai dari memberikan ujangannya, qala aina arahu sa'il. Makna arahu adunnuhu. Maka mana orang yang kayaknya tadi menanyakan tentang hari kiamat. Maka kesimpulannya Nabi mendengar. Nabi mendengar. Namun tidak sempat menjawab. Karena dia sedang memberikan ceramah. Maka Nabi memanggilnya. Mana tadi orang yang adunnu, aku kira dari sibuknya aku tadi memberikan ceramah, dia bertanya kayaknya dengan suara yang lantang tadi, kapan waktu kiamat terjadi, the doomsday, the end of the world, itu kapan? Qala kaifa idha'atuha, afwan. Maka dijawab oleh Nabi, faida
Duyi'atil amanah fangtadiris sa'ah. Maka dijawab oleh Nabi dengan ucapan, jika amanah itu telah hilang, amanah diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak, orang-orang pengkhianat, maka tinggal menunggu hari kiamat. Kamu menanyakan hari kiamat, itulah jawabannya. Qala kaifa idha'atuha? Di sini dia bertanya lagi orang Badu ini. Bagaimana dengan idha'atuha? Dengan hilangnya amanah itu bagaimana? Qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Di sini diperjelas oleh Nabi. Jika amanah itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, fangtadiris sa'ah, maka tinggal menunggu hari kiamat. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum, pertanyaan dari seorang yang Badu itu menanyakan mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Tentunya ini tidak bisa dijawab oleh Nabi. Karena memang ini adalah perkara gaib yang telah Allah sebutkan di Al-Quran, bahkan perkara yang tidak ada manusia mengetahuinya. Seperti di surat Al-Luqman, di surat Luqman Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah, bahwa hanya pada Allah saja pengetahuan tentang as-sa'ah. Maknanya di sini innallaha indahu ilmus sa'ah, hanya Allah saja yang mengetahui kapan akan terjadi hari kiamat, the doomsday. Maka oleh sebab itu banyak di dalam hadis-hadis juga mendukung ayat ini. Tidak ada manusia yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Maka seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah. Di antaranya disebutkan wala ya'lamu mata taqumus sa'ah illallah. 5 perkara dari rahasia yang tidak akan diketahui oleh makhluk kecuali Allah saja. Di antaranya disebutkan tidak ada yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Maka dari ayat Al-Quran di surat Luqman tadi, innallaha indahu ilmus sa'ah, dan juga di dalam hadis la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali hanya Allah. Maka di sini ada faedah. Nabi tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, namun Nabi mengetahui alamatnya hari kiamat. Itu diketahui. Maka oleh sebab itu, di hadis yang semakna dengan ini, hadis yang ma'ruf telah antum hafal di usul as-salasah, hadis apa? Jibril. Ingat, pernah kalian tasmi usul as-salasah? Maka di situ ditanya di hadis Umar ibn al-Khattab, di saat datang malaikat Jibril kepada Nabi yang merupakan bagaikan manusia, syadidu bayadi asyab wa syadidu sawadi sya'r. Kemudian dengan adab berkata kepada Nabi, akhbirni anis sa'ah. Ya Rasulullah, berikan aku kapan terjadinya hari kiamat. Apa jawaban Nabi? Famal mas'ul anha bi'a'lami minas sa'il. Maka tidaklah orang yang bertanya dan ditanya, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya dia tidak tahu. Maka akhirnya dirubah pertanyaan. Fa'akhbirni an imaratiha. Maka berkata Jibril, lalu please berikanlah kalau begitu alamat dari hari kiamat. Kalau tadi tidak bisa menjawab kapan hari kiamat terjadi karena itu ilmu ghaib, maka alamatnya. Di dalam hadis Jibril ini menjadi pendalilan Nabi tidak mengetahui hari kiamat. Dinafikan oleh Nabi dengan ucapan mal mas'ul anha bi'alami minas sa'il. Tidaklah aku yang ditanya ini mengetahui. Maka di sini alamatnya baru tahu. Setelah diminta oleh Jibril, ya sudah alamatnya apa? Antali dal ammatu rabbataha wa antarul hufatal urata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Bahwa akan kelak orang-orang yang fakir miskin, penggembala kambing akan berlomba-lomba dengan dunianya. Dan ini terjadi di zaman now. Kebanyakan manusia kaya raya dan orang-orang miskin sudah tidak ada. Dan penggembala kambing
bisa mendapatkan uang yang banyak, dan itu terjadi. Seperti di Oman dan di negeri Teluk, negeri yang kaya raya, penduduknya sedikit tetapi petrolnya banyak. Mempunyai the black gold, emas hitam. Apa itu emas hitam? Bukan Hudzaifah emas hitam ya. Di orang Jawa emas misalnya hitam. Bukan, tetapi the black gold adalah emas hitam, maknanya petroleum. Maka keluar di sumber-sumber mereka, dan mereka penduduknya sedikit. Di Saudi, di Oman, dan di Qatar, dan Imarat, dan yang lainnya, jumlahnya hanya berapa? Tidak lebih dari 1.750.000 orang. 850.000 orang, seperti di Kuwait juga seperti itu. Maka harta melimpah ruah. Maka mereka menjadi gembala unta. Gembalanya pakai apa? Kalau di Indonesia pakai Pajero, dan di sana tidak ada Pajero. Pajero terlalu murah. Mereka membeli Land Cruiser untuk menggembala unta, hus di medan yang penuh dengan pasir, menggunakan Land Cruiser langsung dari Jepang, harganya 3 miliar. Dan dulu Syekh Mukbil mempunyai mobil itu, diberi oleh presiden langsung. Subhanallah. Maka ini alamat-alamatnya. Kembali kepada hadis. Di sini Nabi pun menanyakan, mana tadi yang menjawab, mana tadi yang bertanya tentang as-sa'ah. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi? Apakah dijawab oleh Nabi as-sa'ah setelah beberapa tahun ke depan? Maka jawabnya tidak. Tetapi diberikan alamat dari as-sa'ah itu sendiri. Maka disebutkan dari alamatnya, idza du'iatil amanah fangtadiris sa'ah. Maka mana tadi yang menanyakan tentang hari kiamat? Dijawab oleh Nabi, jika amanah sudah hilang, itulah akan datang hari kiamat. Menunjukkan apa? Nabi tidak menjawab kapan hari kiamat dengan detail. Tanggal demikian, demikian, tahun demikian. Tidak tahu Nabi. Seperti dalil-dalil yang terdahulu. Namun Nabi di sini memberikan alamatnya. Imaratuha. Alamatnya. Maka dari alamatnya di sini adalah dengan amanah itu hilang. Maka orang Badui ini paham. Dia pun bertanya lagi, kaifa idha'atuha? Apa penyebabnya amanat itu hilang sehingga terjadi hari kiamat atau dekat kepada hari kiamat? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Awas. Di sini dia. Jika amanah diberikan kepada orang-orang yang tidak pantas memegang amanah, maka fangtadiris sa'ah. Maka tinggal menunggu waktu. Maka di sini, kalau misalnya kita mentafsirkan, apa sih tafsirannya amanah itu diberikan kepada orang-orang yang tidak pantas? Maka banyak. Namun daripada kita melebar kepada ucapan-ucapan yang tidak berdalilkan, seperti misalnya akan jadi pemerintahan pada zaman itu kedzaliman, bisa, dan seterusnya. Namun ada hadis yang lebih gamblang dari itu. Contoh prakteknya hadis Anas yang muttafaqun alaih, di mana disebutkan innallaha yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Bahwa sungguhnya Allah mencabut ilmu itu tidak mencabut dari hati-hati manusia. Ilmu itu diangkat misalnya langsung dari manusia. Tidak. Tetapi di awal-awalnya itu biqabdil ulama. Dengan dimatikannya para ulama. Ahlul ilm mati. Sehingga ilmu yang ada padanya ilmu hadis, mentahqiq hadis, ilmu akidah, akidah ahli sunnah wal jamaah, ilmu manhaj, manhaj yang kuat, ilmu fikih, fikih yang benar dari hadis-hadis yang sahih, hilang karena matinya ulama. Maka di sini disebutkan di dalam hadis, falam yubki fil ard illa ru'asan juhalan. Maka tidak ada yang tersisa pada saat itu kecuali orang-orang bodoh, orang-orang jahil kepada agama. Tidak mempunyai ilmu. Namun apa? Fayas'aluhum waftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Lihat ini contohnya.
Maka akhirnya orang-orang awam yang tidak paham agama kemudian dijadikan beban bagi mereka seorang mufti. Maka akhirnya orang yang tidak mempunyai ilmu ini dijadikan mufti. Karena banyaknya ulama yang meninggal, akhirnya dolu wa adollu. Dia sesat dan menyesatkan. Dan permasalahan ini bukan maknanya tidak ada ulama. Bisa jadi ada. Meskipun di bawah standar dari yang meninggal tadi. Dan itu yang terjadi di zaman now. Misalnya meskipun alamatnya jauh. Di mana para artis yang populer. Kemudian terutama di bulan-bulan Ramadan. Di televisi mereka menggunakan peci dan sarung. Dan ada yang sarungnya antara dua lehernya. Disimpan di lehernya. Kemudian berbicara tentang agama, ceramah, pagi, dan seterusnya. Setelah waktu sahur, dan seterusnya. Kemudian ada lagi soal jawab dengan Ustadz Fulan, yang mana Ustadz Fulan ini pelawak. Maka para pelawak di bulan Ramadan, bagi mereka orang-orang awam yang mengikuti televisi tentunya kita tidak. Namun, dari semenjak dulu kita mengetahui dan juga bisa ada terlihat sedikit di YouTube atau apa, maka mereka memberikan fatwa, memberikan jawaban, dan memberikan ceramah. Wa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maka para dai-dai instan pada saat itu di bulan Ramadan, terutama dari artis-artis yang perempuan menggunakan kerudung, kemudian yang laki-laki menggunakan peci dan sarung, maka akhirnya memberikan fatwa yang tidak benar, ataupun bukan dari permasalahan dai-dai instan saja, orang-orang yang mana mereka itu dijadikan sebagai pengurus dari ulama Indonesia misalnya, dari orang-orang yang rusak agamanya, yang bahkan dia dulu belajar mungkin dengan Yahud dan Nasara di luar, mendapatkan gelar profesor doktor, namun menjadi musuh Islam, pemikirannya musuh Islam, dijadikan seorang mufti, dijadikan pelopor dari ulama Indonesia dan sebagainya misalnya, maka seperti itu contoh yang ada di hadis Anas ini. Maka jika terjadi seperti itu, orang-orang yang awam dijadikan amanah untuk menjadi mufti, maka fadallu wa adallu. Akan dia sesat dan menyesatkan, dan ini dari contoh memberikan amanah bukan kepada ahlinya, tinggal menunggu waktu. Maka inilah dari faidah hadis ini, sehingga Nabi memalingkan dari kapan terjadinya waktu kiamat, jelas tidak bisa dijawab, dipalingkan kepada alamatnya. Maka yang selesai dari hadis ini, dan bisa kita ringkas, apa yang bisa kita ambil terutama dalam bab ilmu. Ayo tulis. Pertama, dalam permasalahan ilmu saja, bukan masalah ilmu rijal ataupun akidah, tapi masalah ilmu. Pertama, arifku bisail wa in jafa fi su'alihi aul jahl. Maka bagi seorang ustadz, bagi seorang syekh, bagi seorang pengajar kepada kebaikan, agar berlemah lembut kepada orang yang bertanya kepadanya. Meskipun sedikit pertanyaannya jauh dari perkara ataupun karena kejahilannya, maka sabar. Lihat, di sini Nabi bersabar. Di saat apa? Nabi ceramah, dia nanya. Maka jangan marah, sabar. Ada orang masuk, langsung, ya Syekh, oh ya Ustaz, apa hukumnya demikian? Aku lagi ceramah, ntar dulu. Sabar, sabar. Seperti itu. Maka di sini, bagaimana Nabi sabar kepada orang ini. Kedua, sabar kepada pertanyaan yang bersumber dari kejahilannya. Maka bertanya tentang sa'ah, hari kiamat. Jelas di Al-Quran dan hadis tadi yang kami sebutkan, innallaha indahu ilmu sa'ah. Dan juga di hadis bahwa tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah ilmu sa'ah itu. Lalu di sini dia bertanya tentang itu. Maka Nabi tidak marah. Maka diterima. Wa in jafa fi su'alihi. Meskipun soalnya itu kaku dan tidak butuh jawaban. Maka Nabi memalingkan kepada jawaban alamatnya. Dan di sini juga pendalilan inayah bisail
seorang yang mempunyai ilmu dari ustadz yang didatangi oleh yang bertanya membantu soal. Maka dia sudah jauh-jauh mempunyai soal ingin ditanyakan dari kampungnya, dari nomadennya, dari padang pasir jauh, bertanya kepada Nabi. Maka Nabi, meskipun pertanyaannya nggak bisa dijawab, dialihkan. Maka para da'i ilallah seperti itu. Seperti dulu kita kedatangan dari Singkut, kemudian bertanya pertanyaan-pertanyaan yang banyak, ditampung, dijawab. Karena dia telah datang sengaja. Datang dari Singkut ke sini, Singkut setelah Surolangun, sebelum Lubuk Linggau. Untuk bertanya, maka kita tampung. Dan kita buat khusus video pertanyaan. Maka dia pun senang. Dan alhamdulillah bisa diulang-ulang oleh dia mendengar. Maka seperti itu. Memberikan ilmu, bersabar, dan menjawab dengan penuh kesabaran. Dan juga faidah yang ketiga, al-ihtimam Nabi kepada pertanyaan dengan dijawab. Dan kepada orang yang datang menuntut ilmu. Maka orang-orang yang datang menuntut ilmu diagungkan. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Ashabus Sunan, ahlan wa marhaban bitolabil ilmi. Di saat datang orang-orang wufud menuntut ilmu, dikatakan oleh Nabi ahlan wa sahlan. Bukan diusir. Karena bapaknya mempunyai kesalahan ataupun yang lainnya mempunyai kesalahan, diusir. Tidak ada pengusiran kepada para penuntut ilmu. Meskipun yang salah misalnya bapaknya, ataupun kakaknya, maka apa hubungannya adiknya dan seterusnya diusir dari menuntut ilmu. Yang jauh-jauh datang untuk menuntut ilmu. Maka ditampung oleh Nabi. Dan dijawab oleh Nabi di sini dengan jawaban yang meskipun tidak mengarah kepada yang diinginkan karena Nabi tidak mengetahui. Dan pada hadis ini juga ana min akbaril amanah isnad ila ghairi ahli. Maka faidah dari hadis ini juga Nabi mengatakan alamat dari hari kiamat itu diberikan amanah kepada seorang yang bukan ahlinya. Maka jika kita melihat bagaimana amanah itu diberikan kepada bukan ahlinya, itulah kiamat akan mendekat. Dan juga muraja'atil alim di dalam yufham as-sa'il. Dan yang terakhir, bagaimana di sini seorang badu yang bertanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana amanah itu hilang? Bagaimana? Nah, di sini Nabi menjawab, amanah itu hilang jika diberikan kepada yang bukan ahlinya. Di sini ada poin yang terakhir, muraja'atil alim di dalam yufham sa'il. Maka tidak apa-apa bagi orang yang menjawab untuk mengulangnya dan menambahkan faidah jika orang yang bertanya masih belum paham. Seperti di sini dia menanyakan pertama tentang as-sa'ah, bahwa kapan terjadi hari kiamat jelas tidak bisa dijawab, dipalingkan oleh Nabi alamatnya saja. Dan dari alamatnya itu juga masih belum paham. Disebutkan alamat dari hari kiamat itu amanah yang terbuang begitu saja. Maka ditanyakan lagi, kaifa idha'atuha? Bagaimana amanah itu bisa terbuang? Dijawab oleh Nabi, penjelas. Bisa terjadi dikarenakan amanah diberikan kepada orang-orang yang bukan ahli amanah tersebut. Maka ini yang bisa kita berikan dari pelajaran pagi ini di bab pertama, di hadis pertama, atau bab kedua di hadis pertama, dan faidah-faidah yang berhubungan dengan ilmu. Maka kenapa kita memasukkan pelajaran Sahih Al-Bukhari Kitabul Ilm kepada muqarrar dari kajian-kajian di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, karena kami menginginkan kalian menuntut ilmu sesuai dengan dulu Nabi mengajar dan para sahabat belajar. Maka ini yang bisa kita ambil nanti, bagaimana Nabi mengajar. Lihat akhlak-akhlak Nabi di saat memberikan pengajaran. Kita sebagai pengajar kelak, ustadz, untuk mengikuti. Dan lihat bagaimana para tulabul ilm belajar.
Meskipun dia badu, jika tidak paham dia bertanya. Dan begitu pun kalian, jika tidak ada yang dipahami bertanya. Dan di sini mengajarkan adab-adab. Jika yang ditanya yang sedang ceramah ya please jangan bertanya. Nanti setelah selesai gantian. Karena ustadz sedang berceramah ataupun sedang menjawab soal ataupun sedang mengajar, ya ditunggu. Setelah itu baru minta izin dan bagaimana dengan soal demikian dan demikian. Maka inilah tendensi kita, kenapa kita mempelajari kitabul ilm, ini adalah bekal bagi kita semua. Bagi para da'i seperti kita dan bagi calon da'i kalian, agar kelak kalian memberikan pengajaran dengan ajaran yang bisa kita ambil dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.